Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran prakarya. Kali ini akan kita bahas tentang kerajinan bahan lunak. Di situ adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kali ini kita mulai dari kerajinan bahan lunak dan prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak adalah pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan. Merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam menciptakan sebuah karyanya. Seiring dengan perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. 3 prinsip kerajinan. Yang pertama adalah keterampilan tangan, di mana keterampilan tangan adalah kerajinan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Prinsip yang kedua yaitu keterampilan teknik. Keterampilan teknik adalah pembuatan benda-benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki ciri khas tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang yang membuat tersebut. Prinsip yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional, di mana kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatannya, kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Fungsi manfaat kerajinan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua adalah sebagai kelengkapan suatu benda, di mana kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh adalah kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, misalnya di rumah kalian ada air mancur berbentuk kodok ya, di taman rumah kalian. Fungsi yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual upacara adat. Banyaknya ritual upacara adat Nusantara tentunya bervariasi. Kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara, contohnya
bisa lilin, ya, banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Kesimpulan, berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama adalah sebagai keindahan, menambah sebuah keindahan, di mana keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua adalah memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas dan mewah. Yang ketiga adalah menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Kesimpulan yang keempat merupakan pertanda atau simbol, di mana produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Kesimpulan yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni, karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Nah, itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang kerajinan bahan lunak. Ya, selanjutnya kalian bisa buka buku kalian untuk mengerjakan beberapa soal yang akan saya berikan di sini. Nah, di latihan 1.2 ini kalian bisa buka di lembar kerja 2LK2 ya. Kerjakan dengan secara individu ya. Di situ kalian nanti bisa tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian nanti hasil pekerjaan kalian bisa kalian upload melalui Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.